Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang setting access point. Tujuan dari setting access point ini untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet berbasis nirkabel atau wireless. Nah, untuk perangkatnya, yang pertama itu laptop atau PC, ya. Jadi untuk laptop atau PC minimal ada konektor atau ada port RJ45-nya baik di laptop ataupun di PC-nya. Nah, yang kedua ini access point tentunya. Di sini saya menggunakan access point indoor. Nah, berikutnya perangkat yang digunakan itu kabel UTP atau kabel LAN. Untuk kabel UTP yang saya gunakan ini menggunakan kabel straight. Berikut perangkat yang digunakan. Jadi untuk yang tertera yang saya jelaskan hanya 3 perangkat saja. Nah, untuk access point saya jelaskan lebih detail. Untuk access point yang saya gunakan itu brand TP-Link dengan model TL8A801ND. Bentuk tampilannya seperti ini. Di sini terdapat dua antena, ya. Kemudian ada juga tombol powernya, tombol power. Kemudian sebelahnya ada port adaptor atau port dayanya. Berikutnya ada RJ, ada port RJ45, ya. Ada tombol VPS. Terakhir itu ada tombol reset, ya, untuk mereset access point-nya itu sendiri. Nah, ini tampilan untuk access point model TL8A801ND. Nah, untuk access point sendiri itu biasanya terdapat informasi detailnya, ya. Biasanya di bagian bawahnya. Nah, contoh pada access point TP-Link ini terdapat informasi lebih detailnya. Di bagian bawahnya terdapat informasi contoh dari modelnya, ya. Dijelasin modelnya, tipe model yang tertera di sini. Berikut spesifikasi, ya. Dan yang paling penting di sini juga ada wireless passport, ya. Wireless passport ini adalah password yang kita gunakan ketika menggunakan SSID dari access point itu sendiri. Nah, untuk SSID-nya di sini juga ada tertera, ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan SSID, kita harus memasukkan password wireless-nya. Nah, pada default setting-nya ini untuk login user-nya, ya. Untuk login user-nya. Biasanya untuk melakukan konfigurasi di akun user tersebut, untuk domainnya menggunakan tplink-app.net. Nah, username-nya menggunakan admin, password-nya juga menggunakan admin. Jadi ketika kita mau login, kita bisa menggunakan domain tplink-app.net, ya. Dan username admin, password admin. Nah, berikutnya untuk pemasangan perangkatnya kita bisa contoh misalkan saya menggunakan laptop, ini dihubungkan menggunakan kabel UTP tipe straight ke access point langsung yang sudah kondisi on, ya. Ini sudah ada kabel adaptornya sudah terpasang. Nah, kalau misalkan sudah terpasang, kita langsung melakukan konfigurasinya. Nah, kita bisa langsung masuk ke jaringan WiFi, terus kita berusaha atau coba login ke SSID dari access point yang kita gunakan. Nah, contoh kita langsung login. Nah, untuk connect-nya kita bisa masukkan data yang ini.
ya. Nah, di sini ada password yang tadi yang dijelaskan, kita bisa gunakan, ya. Nah, itu kita input passwordnya, langsung kita klik next. Nah, kalau sudah kita login di SSID-nya, nah ini sebenarnya dia minta ini ya, minta masukkan password ulang. Kita coba samakan dulu. Oke, kita buka browser di sini. Nah, kita pakai domain yang tadi, tplink.ap.net. Oke, kita coba login menggunakan username dan password default dari si access point-nya. Untuk username-nya admin, passwordnya juga admin. Kita coba login. Nah, tampilan seperti ini, pilih quick setup. Nah, pada tampilan start kita tinggal klik next. Nah, di sini kita dihadapkan untuk, atau kita bisa merubah login passwordnya untuk masuk ke domain tplink.app.net. Jadi kita bisa merubahnya untuk keamanan, kita bisa rubah admin. Ini username yang defaultnya, passwordnya juga sama, kita gunakan username yang baru. Contoh saya gunakan misalkan siswa TKJ di sini. Kita masukkan password yang baru, masukkan password ulang. Jika sudah kita memberikan perubahan pada login passwordnya, kita bisa next. Nah, pada tampilan mode operasinya kita bisa memilih salah satu dari pilihan ini. Ada access point, repeater, client, multi, SSID. Karena kita akan men-setting access point, kita pilih access point. Berikutnya kita klik next. Nah, di sini pada tampilan wireless kita bisa merubah, kita akan merubah nama SSID-nya. Untuk nama SSID-nya, ini nama SSID bawaannya atau default-nya, kita bisa ganti. Ya, contoh kita ganti nama sekolah. Untuk keamanannya, passwordnya kita rubah juga, ya. Nah, ketika kita sudah memberi nama WiFi, nama dari SSID-nya, dan juga sudah merubah password wireless-nya, kita bisa klik next. Nah, pada network setting, pada tampilan network setting di bagian tipe, nah kita bisa memilih tipe IP-nya. Nah, di sini saya memilih tipe DHCP. Nah, atau adapun pilihan lain itu ada static IP. Nah, saya tetap pilih DHCP, milih yang DHCP ini. Nah, di sini sudah otomatis, ya. Jadi kalau misalkan DHCP itu otomatis IP bakal tersetting dengan sendirinya. Jadi otomatis untuk settingan IP-nya. Kita bisa klik next. Nah, pada tampilan sini wireless settingnya dijelasin nama dari SSID-nya, terus keamanannya juga. Nah, terus IP yang digunakan, tipenya. Nah, di sini
ada informasi. Nah, kita bisa klik finish untuk menyelesaikan proses konfigurasi dari access point itu sendiri. Saya klik next. Oke. Nah, kita bisa coba lihat tampilan dari si SSID-nya apakah berubah. Nah, di sini nama WiFi nama SSID-nya sudah berubah menjadi WiFi sekolah. Jadi, konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, untuk bisa terkoneksi internet, kita harus menghubungkan access point dengan sumber internetnya. Tinggal kita hubungkan saja. Nah, mungkin segitu aja untuk penjelasan atau pemaparan saya tentang instalasi dan konfigurasi access point. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.